Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sehat, Horas. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk bersyukur melalui ibadah kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, yang memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, dan begitu juga Tuhan menyediakan kehidupan yang kami butuhkan melalui pagi yang indah ini. Namun Tuhan, di tengah-tengah syukur dan pujian kami rindu akan firman-Mu yang membekali kehidupan kami, membekali jiwa kami. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguatkan dan menyertai serta menyempurnakan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Jumat 14 Mei 2021 ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang berbahagia yang dikasihi Kristus Yesus, baru satu hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tentu banyak hal yang bermakna dari kenaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, secara khusus dalam iman kita. Yang pertama, tentu melalui kenaikan Tuhan Yesus kita dapat menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kenaikan Yesus Kristus mendapatkan mandat yang baru bagi orang yang percaya, yaitu mendapatkan tugas panggilan untuk bersaksi. Jemaat yang terkasih, bukti kebenaran itulah yang menguatkan kepercayaan kita. Bukti kebenaran kebangkitan dari Yesus itu untuk naik ke sorga, itulah yang menguatkan iman kita, sehingga rasa kekhawatiran serta ketakutan itu berubah menjadi suatu kemenangan dan sukacita. Sebab itulah setiap orang percaya adalah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi Kristus berarti kita harus mengenal dengan benar siapa yang hendak kita saksikan, siapa yang hendak kita beritakan, agar kesaksian kita itu tidak salah. Selama ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak orang Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik, bangunan gereja yang indah, gambar salib cukuplah untuk sebuah kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dalam firman Tuhan pagi ini, kesaksian akan Tuhan yang dimaksud bukan hanya sekedar menampakkan kekristenan kita melalui simbol, tetapi kesaksian itu adalah membuka mulut kita untuk berbicara tentang Yesus dan melakukan fakta yang nyata tentang ajaran Yesus dalam kehidupan kita. Melalui firman ini juga Tuhan langsung berkata kepada murid-muridnya untuk pergi
keempat tempat. Tentu kita akan memahami keempat tempat itu juga adalah bagian daripada kehidupan kita. Bukan hanya semata-mata kepada murid-murid Yesus yang ada di sekitar dia, yang ada bersama-sama dengan dia, tetapi keempat tempat itu juga adalah perintah Yesus kepada kita sekarang, karena kita sudah menjadi murid-muridnya. Yang pertama diperintahkan, pergilah ke Yerusalem. Yerusalem adalah lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Sebelum kita bersaksi keluar, maka terlebih dahulu kita harus bersaksi kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri. Apakah itu ayah, ibu, adik, kakak, atau saudara-saudara yang ada seisi rumah kita. Itulah yang digambarkan dengan Yerusalem. Jadi Yerusalem itu adalah lingkungan keluarga kita sendiri. Yang kedua, pergi ke Yudea. Kita harus bersaksi dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Bukan hanya di lingkungan keluarga kita, tetapi kita mulai menjangkau sanak saudara kita, famili kita yang jauh, dan famili kita yang dekat. Jadi setelah keluarga diselamatkan oleh Tuhan, maka sekarang kita harus menjangkau saudara-saudara kita yang lain. Mungkin kakek, nenek, atau yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga, Samaria. Pada saat ini Samaria bukanlah hanya di dunia orang Israel saja, tetapi sudah didiami oleh orang-orang kafir. Oleh sebab itu Samaria mempunyai arti bahwa kesaksian kita juga harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kesaksian kita harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Apakah itu tetangga kita, apakah itu teman kerja kantor kita, teman sekolah kita, relasi kita, dan lain sebagainya. Yang keempat, Tuhan perintahkan, pergilah sampai ke ujung bumi. Ruang lingkup kesaksian kita yang terakhir adalah sampai ke ujung bumi. Ini bukan berarti bahwa kita harus pergi sampai ke ujung dunia ini untuk memberitakan Injil. Namun sampai ke ujung bumi mempunyai arti bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus bersaksi tentang Kristus. Kita ingat itu. Di mana saja, kapan saja kita harus bersaksi tentang Kristus. Jemaat yang terkasih, apakah menjadi orang percaya harus bersaksi? Jawabannya iya. Yang pertama, kita harus melihat bahwa orang percaya itu digambarkan dengan pohon anggur. Hubungan pohon anggur dengan ranting, hubungan pohon anggur dengan buahnya, itu digambarkan dengan hubungan orang Kristen dengan Tuhan. Di dalam pohon anggur itu dikatakan, jika pohon itu berbuah, maka dia akan dirawat dan dibersihkan. Namun jika anggur itu tidak berbuah, maka dia akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Tentu kita mau melihat dari gambaran pohon anggur ini, kita melihat bahwa secara internal kita sebagai orang percaya, jika tidak memberikan kesaksian, maka kita punya resiko. Artinya itu sama dengan pohon anggur yang tidak berbuah. Yang kedua, secara eksternal, jika kita tidak bersaksi, maka sampai kapanpun akan semakin banyak jiwa-jiwa orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karena itu, menjadi orang yang percaya namun tidak pernah memberitakan Injil atau bersaksi sehingga orang lain binasa, maka Tuhan akan menuntut hukumnya dari kita.
Jadi yang ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara memotivasi kita bahwa tidak ada kata, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Kita disuruh oleh Tuhan bersaksi sampai ke ujung dunia. Karena firman Tuhan telah mengingatkan melalui Rasul Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu berarti bahwa bagian pemberitaan Injil itu adalah bagian daripada kehidupan orang percaya. Karena memberitakan Injil dan mempromosikan tentang salib adalah pekerjaan termulia. Dan Bapa di sorga penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka perlu diingatkan melalui kitab Yeskiel pasal 33 ayat 1 sampai 6, jika kita membacanya di sana kita sudah diingatkan bahwa ketika kita mengaku iman percaya kita dan kita tidak memberitakan keselamatan itu kepada ciptaan Tuhan secara khusus kepada manusia, maka Tuhan akan menuntut tanggung jawab darah orang percaya itu untuk menjadi tanggung jawab dari orang-orang yang binasa karena kita tidak pernah mengingatkan dia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, melalui ibadah kita pagi ini kita diingatkan akan kasih Kristus yang menguatkan kita dan memberkati kita untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita memberitakan Kristus itu? Ketika kita berdamai dengan siapapun, itu berarti Kristus sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kita memberitakan Kristus itu dalam kehidupan kita? Kita ingat, yang pertama, ketika kita berdamai dengan siapapun, itu berarti Kristus sudah hadir dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita beraktivitas dan kita mencintai setiap pekerjaan kita, dan apa yang kita lakukan itu kita buat untuk mempermuliakan nama Tuhan, itu berarti kita juga menjadi seorang yang percaya yang sudah bersaksi. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, beritakanlah firman. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan dengan pengajaran. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bisa berkomitmen. Pada pagi hari ini kita bisa berkomitmen. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Anda mau memulai aktivitas saudara, Anda mau memulai aktivitas Anda, ingat bahwa apapun yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kesaksian kita yang pertama tentang Kristus di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang memberikan hidup dan menjadi kehidupan bagi kami. Yang pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami akan semakin mampu dan semakin disempurnakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bukanlah hanya pengetahuan yang akan kami beritakan, yang akan kami tunjukkan dalam kehidupan kami, tetapi kami akan memberitakan kesaksian tentang iman kami, tentang kebangkitan-Mu, tentang kuasa-Mu, tentang kebenaran-Mu, tentang mujizat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami pada pagi hari ini melalui segala aktivitas, segala pekerjaan kami, kuatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk tetap setia dan memohon kepada-Mu. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini mendengarkan permohonan kami,
Buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, sebelum mereka memulai aktivitas, biarlah Tuhan yang memberkati, menguatkan mereka, dan menguasai hati dan pikiran mereka melalui Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, jika pada saat ini Tuhan mereka harus terbaring oleh karena penyakit yang ada dalam tubuh mereka, kami memohon Tuhan, angkat dan urapi, balut mereka Tuhan, sembuhkan dari segala penyakitnya. Berkati obat yang mereka makan, berkati setiap makanan yang menjadi pola hidup bagi mereka. Berkati Tuhan para medis, di mana Tuhan telah mengutus mereka untuk berkarya di dalam kehidupan setiap jemaat yang menderita sakit. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami, biarlah Tuhan yang mengetuk setiap hati warga negara Indonesia ini Tuhan, supaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami sadar akan kedamaian, akan kebersamaan, akan kepentingnya Tuhan kesehatan dalam kehidupan kami. Jika kami lihat pada saat ini Tuhan, kami lebih banyak mementingkan keinginan-keinginan kami daripada mematuhi aturan pemerintah. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi aktivitas kami setiap hari menjadi alat dan berkat Tuhan untuk memberkati kami. Biarlah damai dan sukacita-Mu Tuhan ada di tengah-tengah negara kami ini. Berkati pemimpin negara kami. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa kepada gereja-Mu HKBP, mulai dari pucuk pimpinan HKBP sampai dengan para pelayan yang ada di sektor-sektor dan pos pelayanan. Kami yakin dan percaya, angkat selalu tangan-Mu Tuhan untuk mengurapi para hamba-Mu. Angkat selalu Tuhan tangan-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu. Secara khusus Tuhan, di dalam program gereja-Mu HKBP di tahun pemberdayaan ini, banyak hal-hal Tuhan yang akan kami laksanakan untuk membangun spiritualitas iman daripada jemaat-Mu. Secara khusus pengembangan di dalam pelayanan untuk memberitakan firman-Mu ke tengah-tengah kegelapan, untuk memanggil orang-orang yang belum percaya untuk mengenal nama-Mu dan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat program gereja-Mu HKBP di dalam program pelayanan, di mana Tuhan untuk mencapai target di dalam dana pensiun, sekaligus juga Tuhan di dalam pelayanan sentralisasi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan adalah maha baik, Tuhan yang empunya gereja, Tuhan yang memberikan berkat kepada setiap jemaat. Angkat tangan-tangan kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Angkat tangan-tangan kami Tuhan dan buka hati dan pikiran kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat jemaat-Mu HKBP Surabaya ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami hidup di dalam kekhawatiran, tetapi kami yakin ketika kami melakukan seluruh program pelayanan gereja-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang menyempurnakan setiap hati dan pikiran kami. Secara khusus Tuhan, ketika gereja-Mu ini akan melaksanakan program pesta pembangunan pada tanggal 26-27 Juni yang dipimpin oleh pimpinan HKBP Opui Purus, kami yakin dan percaya bahwa kehadiran Opui untuk memimpin kegiatan ibadah itu, kami yakini adalah alat Tuhan untuk membangkitkan semangat spiritualitas kami di dalam beribadah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan waktu ini kami pergunakan untuk memohon pengampunan dosa kami di hadapan Tuhan, supaya melalui pengampunan itu Tuhan layakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang menerima berkat. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa
persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami atas nama Parhalado mengucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga dan laksanakan protokol kesehatan, selalu berdoa sebelum memulai aktivitas. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas.